Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur jika di pagi hari ini kita masih bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu, mari kita mau menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, kekuatan bagi kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Kami bersyukur bahwa semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau belajar duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkati kami, tolong kami, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah terus memuji Tuhan. Sekali lagi, tema renungan pagi kita hari ini adalah terus memuji Tuhan. Kita akan melihat dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua berbunyi demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap ada di mulutku. Sekali lagi saya bacakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang biasanya ada di bibir kita sehari-hari? Apakah kita memuji Tuhan? Ataukah kita membicarakan hal-hal yang lain? Kadang-kadang kita berbicara tentang pekerjaan, kita membahas tentang pekerjaan, kita membahas tentang cuaca di hari-hari ini, ataukah kita membahas apa yang terjadi di sosial media. Nah, atau mungkin tentang kekhawatiran dan masalah yang kita hadapi. Nah, tetapi apa jadinya jika kata-kata pertama dan terakhir yang keluar dari bibir kita setiap hari adalah pujian kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 2 ini mengajak kita pada hal yang sederhana namun bermakna, yaitu aku akan senantiasa memuji Tuhan, pujianku akan selalu ada di mulutku. Nah, ayat ini bukan hanya sebuah janji atau dari penyair Mazmur, tetapi juga sebuah panggilan bagi setiap orang yang menyembah Tuhan untuk menjadikan pujian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, pagi hari ini apa pelajaran dari Mazmur ke-34 ini, Bapak Ibu semua? Yang pertama kita belajar bahwa pujian bermula dari hati. Pujian dimulai dari hati, ya. Pujian yang keluar dari bibir tidak akan tulus jika tidak berasal dari hati kita. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 bahwa kita harus menyanyi dan memuji dengan hati kita kepada Tuhan. Ya, tidak ada gunanya kita berkata terima kasih Tuhan dengan bibir saja, tetapi hati kita masih penuh dengan keluhan dan amarah. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi kesusahan, misalnya ketika yang pengusaha usahanya tidak berjalan dengan lancar, atau ketika kita menghadapi masalah dalam keluarga, atau ketika kita merasa lelah dan capek, itulah saat hati kita
harus kuat untuk memuji Tuhan. Karena pujian bukan hanya pada saat keadaan kita sedang baik-baik saja, tetapi juga saat kita perlu mengingat betapa besar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ketika hati kita penuh dengan rasa syukur, maka pujian akan keluar dengan sendirinya melalui bibir kita. Nah, pelajaran yang kedua yang kita ambil pada pagi hari ini dalam Mazmur ke-34 ayat yang kedua ini adalah pujian menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, kata senantiasa di dalam ayat ini menunjukkan bahwa pujian bukan hanya sesuatu yang kita lakukan saat berada di gereja pada hari Minggu, ya. Tidak hanya ketika kita sedang berdiri di depan altar atau kita sedang menyanyi lagu pujian, tetapi selalu kita memuji Tuhan, baik itu saat kita makan pagi, baik itu saat kita bekerja di kantor atau dimanapun kita berada, saat kita berbicara dengan tetangga atau bahkan saat kita menghadapi pencobaan. Ya, bayangkan jika setiap kali kita bertemu dengan orang, yang pertama kita katakan adalah tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Misalkan kita bertanya kepada teman kita, apa kabarmu? Ya, bukan hanya dia menjawab baik saja, tetapi kita juga harus katakan puji Tuhan. Ya, nah Tuhan telah memberi kuasa pada kita semua. Itulah saatnya pujian menjadi bagian dari kehidupan kita. Di hari-hari ini kita mungkin banyak membawa diri kita melalui kesibukan-kesibukan yang bisa membuat kita lupa untuk memuji Tuhan. Tetapi mari kita jadikan setiap langkah kehidupan kita sebagai kesempatan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil pada pagi hari ini melalui Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua ini, yaitu pujian menjadi saksi bagi banyak orang. Setelah kita memuji Tuhan melalui diri kita sendiri, ketika kita memuji Tuhan juga di depan, ketika kita mendeklarasikan puji-pujian kepada Tuhan, maka kita menjadi saksi bagi orang lain, ya. Ketika pujian selalu ada di bibir kita, orang lain akan melihat perbedaan dalam hidup kita. Mereka akan bertanya, mengapa dia selalu berbahagia dan bersyukur meskipun kita dalam kesulitan, ya. Nah, itulah saatnya kita bisa berbagi tentang kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah saksi Tuhan di dunia ini. Dan salah satu cara yang terbaik untuk menjadi saksi Tuhan adalah dengan cara kita berbicara dan bagaimana kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Banyak orang di sekitar kita yang sedang mencari harapan. Dan ketika mereka melihat bahwa kita penuh dengan pujian dan syukur, mereka akan ingin tahu apa yang membuat kita berbeda dengan mereka. Nah, ada satu renungan firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya. Ada ilustrasinya seorang ibu berjualan di pinggir jalan. Saat hujan deras turun dan dagangannya itu tidak laku, tetapi ia bersenandung memuji Tuhan. Ia berkata, kalau saya berhenti memuji, hati saya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tetapi saat saya memuji, saya merasa Tuhan memegang tangan saya. Melalui Mazmur ke-34 ayat yang kedua ini ditulis oleh Daud
justru ketika ia sedang melarikan diri dan berada di dalam tekanan. Pujian bukanlah respon setelah keadaan membaik, melainkan sikap hati yang teguh di tengah situasi apapun. Pujian yang tetap di mulut kita mencerminkan hati yang tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi memilih mengalihkan fokus dari masalah kepada Allah yang berkuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjadikan Mazmur ke-34 ayat yang kedua ini sebagai janji dalam hidup kita hari ini. Janji bahwa kita akan selalu memuji Tuhan, janji bahwa pujian akan selalu ada di bibir kita. Jangan biarkan kata-kata negatif, keluhan, atau kekhawatiran menguasai bibir kita. Sebaliknya, isi bibir kita dengan kata-kata pujian, syukur, dan kebaikan. Karena ketika kita memuji Tuhan, kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita juga memperkuat iman kita dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Jangan biarkan masalah mencuri pujianmu. Mulailah dengan kata kalimat sederhana, Tuhan Engkau baik. Saat pujian dijaga, damai sejahtera Tuhan mengalir dan iman dikuatkan. Pilihlah tetap memuji, sebab Tuhan layak dipermuliakan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, kami bersyukur jika di pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajarkan kami supaya kami boleh memuji Tuhan dimanapun kami berada dan kapanpun waktunya. Kami tidak henti-henti untuk memuji Tuhan karena Engkau layak dipuji dan disembah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih banyak Bapa di sorga, jadikan kami berkat di sepanjang hari ini. Biarlah di hari ini Tuhan kami boleh melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh memberkati setiap orang yang ada di sekitaran kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.